Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adetra Ridho Widatama, NIM 117803003. Saya mahasiswa Sosiologi kelas A angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya pada pembangunan Stadion Sport Center di Kota Cilegon. Saya mengucapkan terima kasih juga sebelumnya kepada Dr. Fisher Zulkarnain MA dan Muhammad Fazrul Zaman Azmi MIPol sebagai dosen di mata kuliah manajemen pembangunan kali ini. Untuk itu langsung saja, mungkin secara sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pembangunan itu gitu. Secara singkat, mungkin pembangunan itu bisa diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, istilah kata pembangunan juga sangat sering digunakan dalam berbagai bidang. Pembangunan seringkali dikaitkan dengan bidang ekonomi, politik, mental, tata negara, dan lain sebagainya. Dan mungkin kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang tadi saya sebelumnya bahas, khususnya pada pembangunan sport center di Kota Cilegon. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin membahas atau memberitahukan materi atau berita mengenai sport center yang ada di Kota Cilegon ini, yang sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah pembangunannya ini tak kunjung usai. Nah, stadion baru yang bangun di area Sport Center Cilegon ini ditargetkan selesainya di tahun 2020. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dispora Kota Cilegon, Teten Hertiaman. Menurutnya hingga saat ini, beberapa proyek masih harus diselesaikan sebelum stadion tersebut bisa digunakan. Padahal, proyek yang telah menghabiskan anggaran 200 miliar tersebut telah dibangun sejak 5 tahun lalu atau sejak kepemimpinan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi. Sport Center Cilegon juga yang berlokasi di Kelurahan Kedalaman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon ini nampaknya tidak terurus. Bangunan sport center yang dikelilingi tembok tinggi itu hanya dijaga oleh 4 orang keamanan. Lalu daripada itu juga, bagian dalam stadion juga sudah ditumbuhi rumput yang tinggi seperti rumput jenis zosia. Nah, tribun juga mengelilingi lapangan hanya di bagian barat saja yang beratap. Nah, sedangkan bagian utara, timur, dan selatan itu tidak ada atapnya. Stadion juga masih terlihat jauh dari angka 100% pembangunan, mulai dari halaman stadion sampai toilet pun belum bisa digunakan sebagai mestinya. Kepala Dispora Kota Cilegon juga mengatakan bahwa proyek stadion memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan sampai tahun 2019 pun pengerjaannya mungkin sekitar tinggal 69 atau 70% gitu. Jadi inti pembangunan juga sudah berbentuk stadion dan tinggal finishing, tutur beliau. Pembangunan mungkin akan menyentuh angka 80% jika di tahun 2020 proyek dilanjutkan. Namun, karena adanya bencana non-alam atau pandemi COVID-19, proyek pembangunan sport center ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan pada tahun 2020. Kebijakan pemerintah juga anggarannya dikosongkan, jadi otomatis tahun 2020 itu benar-benar tidak ada lanjutan pembangunan sport center. Sementara itu, manajer Cilegon United Football Club, Ahyadi Sanusi, mengatakan bahwa dirinya sangat berharap nantinya jika stadion sudah diresmikan, dan rencananya Cilegon United ini ingin memakai Stadion Seruni ini sebagai home base-nya tim mereka. Ia menegaskan bahwa Cilegon United FC ini yang notabene berasal dari kota industri harusnya mampu menjadi klub andalan, dan Ahyadi mengungkapkan bahwa target pada tahun ini tidak main-main untuk berjuang masuk dalam Liga 1. Karena dirinya sangat berharap supaya sport center khususnya Stadion Seruni ini cepat jadi dan bisa dipakai dengan baik gitu oleh warga-warga Cilegon juga khususnya. Mungkin beritanya itu, dan menurut analisa saya sendiri mungkin dikarenakan kurangnya pemantauan khususnya dalam pemerintah pusat Kota Cilegon sendiri, dan menurut isu-isu yang didengar pun dari masalah anggaran, sebenarnya ada di permasalahan anggaran,
dikarenakan anggaran mungkin dipakai atau terpakai dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, seperti halnya pembangunan kota Cilegon yang lainnya. Dan sebenarnya ini sudah menjadi haknya sendiri untuk Stadion Seruni. Nah, selain daripada itu juga dengan lambatnya pembangunan stadion Seruni ini, jadi yang mengakibatkan morot dari jadwal gitu, yang seharusnya jadi tahun 2019 bahkan 2020 pun tidak tersentuh sama sekali. Melainkan bukannya tersentuh, malah jadi menjadi terlihatnya bangunan yang terbengkalai. Nah, mungkin saran atau dari saya pribadi ya, sebaiknya untuk menjadikan atau bisa membangun sport center yang sudah baik juga, seharusnya warga-warga juga, warga khususnya Kota Cilegon ikut membantu atau ikut peduli gitu tentang adanya atau keberlangsungannya pembangunan sport center Stadion Seruni ini. Dan semoga pemerintah kali ini juga istilahnya bisa berupaya secara maksimal sekali untuk berjalannya pembangunan Stadion Seruni kali ini, supaya anggaran serta jadwal dan lain sebagainya bisa segera diagendakan sebagaimana semestinya, dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah dijalankan atau diberikan oleh negara dan daerah kotanya itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.